Ada satu kisah yang selalu membuat orang berhenti sejenak dan berpikir, bukan tentang perang, bukan tentang mukjizat yang dahsyat, tapi tentang seorang wanita yang namanya disebut dengan penuh penghormatan oleh Al-Quran. Dialah Maryam, wanita yang begitu dijaga Allah sejak kecil, begitu suci hingga para malaikat memanggilnya dengan penuh penghormatan. Namun justru karena kesuciannya, muncul satu pertanyaan besar yang terus hidup dari zaman ke zaman. Bagaimana mungkin Maryam bisa mengandung Nabi Isa? Padahal ia tidak pernah disentuh oleh seorang lelaki pun. Pertanyaan ini bukan hanya muncul dari orang yang meragukan, tapi bahkan dari mereka yang ingin memahami keagungan Allah dan memahami siapa sebenarnya Maryam di sisi Tuhan. Al-Quran telah memberikan jawabannya dengan terang, tapi sayangnya, banyak yang tahu ayatnya, namun tidak memahami kisah di baliknya. Disinilah cerita ini dimulai. Bukan untuk memperdebatkan siapa benar siapa salah, tapi untuk membuka kembali apa yang sudah Allah jelaskan dengan sangat jelas. Sebelum cerita berlanjut ke bab pertama, silakan tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah lain yang penuh hikmah seperti ini. Setelah malaikat menyampaikan kabar yang hampir tak bisa dipercaya oleh manusia manapun, Maryam berdiri di antara rasa takut, bingung, dan takjub. Ia adalah wanita yang menjaga diri sepanjang hidupnya, tidak pernah bergaul bebas, tidak pernah keluar tanpa alasan yang jelas. Bahkan tempat ibadahnya pun berada di bawah pengawasan seorang Nabi Zakaria alaihissalam. Dan kini ia mendapat kabar bahwa dirinya akan mengandung seorang anak. Anak yang besar namanya, dan besar pula misi yang kelak akan dipikulnya. Dalam keadaan itu, Maryam mengucapkan satu kalimat yang justru menjadi bukti paling kuat tentang kesuciannya. Al-Quran merekam kata-katanya dengan begitu jelas dalam surah Maryam ayat 20. Bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun, dan aku bukan seorang pezina. Inilah pengakuan Maryam yang tidak bisa disangkal. Ia sendiri berkata bahwa ia tidak pernah tersentuh lelaki, bahkan sebelum fitnah itu muncul. Ini bukan pembelaan ketika terdesak, tapi sebuah penegasan saat malaikat memberi kabar. Tidak ada perempuan yang lebih dijaga Allah selain Maryam. Bahkan saat masih kecil, Allah mengirimkan rezeki langsung ke mihrabnya. Rezeki yang membuat Nabi Zakaria pun keheranan. Dan ketika Maryam mempertanyakan bagaimana mungkin ia bisa memiliki anak, malaikat menjawab dalam surah Maryam ayat 21. Demikianlah, Tuhanmu berfirman, itu mudah bagiku. Jawabannya singkat tapi sangat dalam. Allah ingin menegaskan bahwa kelahiran Nabi Isa bukanlah kelalaian, bukan pula pelanggaran, melainkan tanda kekuasaannya. Jika Allah bisa menciptakan Adam tanpa ayah dan ibu, menciptakan Hawa tanpa ibu, maka menciptakan Isa tanpa ayah bukanlah hal yang sulit baginya. Maryam hanya menjadi jalan yang suci, jalan yang dipilih. Setelah hari-hari yang penuh kegelisahan, Maryam akhirnya melahirkan Nabi Isa di tempat yang jauh dari keramaian. Ia tidak ingin ada yang melihatnya, tidak ingin ada tuduhan, tidak ingin mendengar suara-suara yang menyakitkan. Ia tahu apa yang akan dikatakan orang. Ia tahu dunia tidak akan mudah percaya. Dan benar saja. Ketika Maryam kembali ke kaumnya sambil menggendong bayi yang baru lahir, tatapan mereka langsung berubah. Antara marah, bingung, dan mencibir. Mereka tidak menunggu penjelasan. Mereka langsung menuduh. Namun Maryam tidak menjawab satu kata pun. Allah telah memerintahkannya untuk diam, sebagai bentuk penyerahan diri dan tanda bahwa pembelaan akan datang dari arah yang tidak pernah manusia bayangkan. Kaumnya semakin mendesak. Mereka tidak percaya, mereka menuduh tanpa ampun. Lalu Maryam hanya menunjuk kepada bayi yang berada dalam gendongannya. Seketika suasana menjadi hening. Bagaimana mungkin berbicara kepada bayi? Bagaimana mungkin bayi menjadi saksi? Namun di saat itulah mukjizat besar terjadi. Seperti yang dicatat dalam surah Maryam ayat 29 dan 30, bayi itu berbicara, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab dan menjadikanku seorang nabi. Suara itu jelas, tegas, tidak seperti suara bayi, tidak seperti suara manusia biasa.
Dengan kalimat itu saja, semua tuduhan runtuh, semua fitnah hilang. Tidak ada lagi yang bisa mengungkapkan apapun setelah mendengar bayi yang baru lahir berbicara dan membela ibunya dengan izin Allah. Inilah pembelaan yang paling sempurna, bukan dengan argumen, bukan dengan kata-kata panjang, bukan dengan saksi dari manusia, tapi dari mukjizat yang Allah sendiri turunkan. Untuk menjaga kehormatan seorang wanita yang dicintainya, Maryam tidak perlu menjelaskan apapun. Allah yang menjelaskannya. Maryam tidak perlu membela diri. Allah yang membelanya. Dan sejak hari itu, kesuciannya bukan hanya tercatat dalam sejarah, tetapi diabadikan dalam wahyu. Setelah semua fitnah mereda dan mukjizat Isa terdengar di seluruh penjuru, banyak orang tetap bertanya, mengapa Allah menciptakan Isa tanpa ayah? Apa maksud di balik semua ini? Pertanyaan itu wajar muncul. Namun Al-Quran sendiri sudah memberikan jawaban yang sangat jernih, tanpa ruang untuk salah paham. Dalam surah Ali Imran ayat 59, Allah berfirman, sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah adalah seperti Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian berkata kepadanya, jadilah maka, jadilah ia. Ayat ini menjelaskan dengan sangat sederhana, tetapi menghantam inti persoalan. Jika kelahiran Isa tanpa ayah dianggap luar biasa, maka kelahiran Adam jauh lebih luar biasa, tanpa ayah dan ibu. Maka jelas kelahiran Isa bukanlah tanda bahwa ia lebih dari manusia. Bukan bukti bahwa ia memiliki unsur ketuhanan. Bukan pula sesuatu yang menyalahi aturan Tuhan. Justru sebaliknya, ia adalah bukti kekuasaan Allah yang tidak terikat oleh hukum sebab akibat seperti manusia. Allah bisa menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu, yaitu Nabi Adam. Manusia dari seorang laki-laki saja, yaitu Hawa. Manusia dari seorang perempuan saja, yaitu Isa. Dan manusia dari ayah ibu seperti kita semua. Semuanya agar manusia sadar bahwa Allah lah satu-satunya pencipta dan bahwa kekuasaannya tidak pernah terbatas pada pola yang kita kenal. Maryam dipilih bukan karena dirinya ingin berbeda, tapi karena Allah ingin menjadikan kelahirannya sebagai ayat tanda kebesaran. Ia menjadi saksi dari kuasa Allah yang langsung turun ke bumi dan menjadi ibu dari seorang nabi yang membawa cahaya bagi kaumnya. Isa lahir tanpa ayah bukan untuk mengangkat derajatnya menjadi Tuhan, tetapi untuk menegaskan satu hal. Allah tidak membutuhkan sebab untuk menciptakan sesuatu, cukup dengan kun fayakun. Dan Maryam adalah wanita yang Allah pilih sebagai jalannya, bukan karena ia meminta, tapi karena ia layak, karena kesuciannya, doanya, ibadahnya, dan keteguhannya. Semua itu menjadikannya tempat turunnya mukjizat yang akan selalu dikenang sepanjang sejarah. Pada akhirnya, kelahiran Isa bukan hanya menjadi kisah, tetapi pelajaran besar, bahwa manusia sering sibuk mempertanyakan bagaimana, sedangkan Allah mengajarkan mengapa. Dan jawabannya selalu bermuara pada satu hal, agar manusia mengenal siapa Tuhannya dan siapa dirinya. Pada akhirnya, kisah keluarga Imran bukan sekadar catatan sejarah yang kita baca, lalu lewat begitu saja. Ia seperti cermin yang memantulkan kembali pada kita tentang makna kesucian, doa yang dijaga, dan amanah yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dari seorang ibu yang berdoa dengan sepenuh hati, lahirlah Maryam yang mulia. Dari Maryam, lahirlah Isa alaihissalam, tanda kebesaran Allah bagi alam semesta. Dan Al-Quran tidak hanya menyebut mereka sebagai tokoh, tetapi mengabadikan nama keluarga ini sebagai sebuah surah. Seakan-akan mengingatkan kita bahwa garis keturunan yang bersih, keikhlasan doa, dan keteguhan iman adalah warisan paling berharga yang bisa ditinggalkan seseorang. Setiap kali kita membuka surah Ali Imran, ada bisikan halus yang terasa bahwa kemuliaan itu tidak muncul tiba-tiba. Ia dibangun dari hati yang lurus, dari pengorbanan, dari kesabaran. Keluarga kecil yang hidup ratusan tahun lalu itu ternyata meninggalkan jejak yang sampai hari ini masih menyentuh hati jutaan orang. Semoga kisah ini tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga membangkitkan rasa ingin lebih dekat dengan ayat-ayat Allah dan lebih mengenal tokoh-tokoh yang disebutkan di dalamnya dengan penuh hormat. Karena pada akhirnya, dari merekalah kita belajar bahwa
Kemurnian hati bisa meninggalkan warisan yang tidak akan pernah hilang dari peradaban.